Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Nikmatul Farida, NIM 8570383117. Saya dari Universitas Terbuka semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas di modul 9 tentang materi regresi. Setelah saya baca-baca di sini, apa sih pengertian analisis regresi itu? Nah, di sini analisis regresi merupakan alat statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah bisa diramalkan dari peubah-peubah lainnya. Nah, di sini ada hubungan antara peubah dan peubah. Hubungan antara peubah dan peubah itu ada dua, yaitu hubungan fungsional antara dua peubah dan hubungan statistik antara dua peubah. Yang kedua, ada model regresi dan kegunaannya. 1. Ada konsep dasar. Nah, konsep dasarnya itu meliputi yang A, suatu kecenderungan perubahannya peubah tidak bebas Y secara sistematis sejalan dengan peubahnya besar X. Yang kedua, perpencaran titik-titik di sekitar kurva hubungan statistik itu. Kedua ciri-ciri ini disatukan dalam suatu model regresi dengan cara mempostulatkan bahwa ada satu rencana peluang peubah Y untuk setiap taraf atau level peubah X, dan rata-rata sebaran peluang perubah secara sistematis sejalan dengan perubahan nilai perubahan X. Yang kedua, ada bentuk fungsional hubungan regresi. Pemilihan bentuk fungsional hubungan regresi terkait dengan pemilihan peubah bebasnya. Yang lebih sering kita jumpai itu bahwa bentuk fungsional hubungan regresi tersebut tidak diketahui sebelumnya, sehingga harus ditetapkan setelah datanya diperoleh dan dianalisis. Oleh karenanya, fungsi regresi linear atau kuadratik sering digunakan sebagai suatu hampiran yang cukup memuaskan bagi fungsi regresi yang tidak diketahui bentuknya. Bahkan, kedua jenis fungsi regresi yang sederhana itu masih juga sering digunakan meskipun teori yang mendasarinya menunjukkan bentuk fungsionalnya. Terutama bila bentuk fungsional yang ditunjukkan oleh teori terlalu rumit, namun secara logis bisa dihampiri oleh suatu fungsi linear atau kuadratik. Yang ketiga, ada cakupan model. Ketika memformulasikan suatu model regresi, kita biasanya harus membatasi cakupan model ke suatu selang atau daerah nilai-nilai tertentu peubah bebasnya. Cakupan ini ditentukan oleh rancangan penelitian atau oleh jangkauan data yang tersedia. Yang keempat, ada kegunaan analisis regresi. Analisis regresi itu mempunyai 3 kegunaan utama. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada kontrol atau kendali, yang ketiga ada peramalan. Ketiga kegunaan itu telah diilustrasikan oleh ketiga contoh yang telah dikemukakan pada materi tentang regresi linear ini. Kemudian di sini ada C, model regresi linear sederhana dengan sebaran suku-suku galat tidak diketahui. Yang pertama ada model. Model regresi dikatakan sederhana, linear dalam parameter, dan linear dalam peubah bebas. Dikatakan sederhana karena hanya ada satu peubah bebas. Linear dalam parameter
karena tidak ada parameter yang muncul sebagai salah satu eksponen atau dikalikan atau dibagi dengan parameter yang lainnya. Dan yang linear dalam peubah bebas itu sebab peubah ini di dalam model berpangkat 1. Model yang linear dalam parameter dan linear dalam peubah bebas juga dinamakan model ordo pertama. Yang kedua, ada ciri-ciri penting model. Itu ciri-ciri penting model ada 6. Yang pertama, nilai Y1 teramati pada amatan ke I merupakan jumlah 2 komponen. Yang B, fungsi regresi menghubungkan rata-rata sebaran peluang bagi Y untuk X tertentu dengan nilai X itu sendiri. Yang C, nilai teramati Y pada amatan ke I lebih besar atau lebih kecil daripada nilai fungsi regresi dengan selisih sebesar EI atau galat I. D, setiap suku galat EI lambangnya diasumsikan mempunyai ragam yang sama, sigma kuadrat. Oleh karenanya, respon YI mempunyai ragam yang sama pula. Yang E, suku-suku galat diasumsikan tidak berkorelasi. Oleh karenanya, hasil dari setiap amatan manapun yang mempengaruhi galat dari amatan lain yang manapun, baik positif maupun negatif, kecil maupun besar, karena galat I dan galat J tidak berkorelasi, maka begitu juga dengan respon Y1 dan YI dan YJ. Yang F, ringkasan model regresi mengimplementasikan bahwa peubah respon YI berasal dari sebaran peluang dengan rata-rata E dikali YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI dan ragam sigma kuadrat yang sama untuk semua nilai X. Yang ketiga, ada makna parameter regresi. Kedua parameter beta 0 dan beta 1 dalam model regresi dinamakan koefisien regresi. Beta 1 adalah kemiringan atau slope, garis regresi. Kemiringan menunjukkan perubahan rata-rata sebaran peluang bagi Y. Untuk setiap kenaikan X1 satuan, parameter beta 0 adalah nilai intercept Y garis regresi tersebut. Bila cakupan model tidak mencakup X sama dengan 0, maka beta 0 tidak mempunyai makna. D, ada pendugaan fungsi regresi. Nah, di sini ada 2 pendugaan fungsi regresi. Yang pertama, ada metode kuadrat terkecil. Nah, untuk mendapatkan penduga yang baik bagi parameter regresi beta 0 dan beta 1, kita akan menerapkan metode kuadrat terkecil. Untuk setiap amatan sampel, XI atau YI, metode kuadrat terkecil akan menggunakan simpangan YI dari nilai harapannya. Rumusnya YI dikurang beta 0 ditambah beta 1 dikali XI. Dan yang kedua, ada penduga kuadrat terkecil. Penduga beta 0 dan beta 1 yang memenuhi kriterium kuadrat terkecil dapat ditemukan dalam 2 cara berikut. Yang pertama, digunakan suatu prosedur pencarian numerik atau angka. Prosedur ini untuk berbagai nilai dengan dugaan beta
0 dan beta 1 yang berbeda sampai diperoleh nilai dugaan yang meminimumkan Q. Terus pendekatan yang kedua adalah menemukan nilai-nilai beta 0 dan beta 1 secara analitis yang meminimumkan Q. Pendekatan analitis mungkin dilakukan bila model regresinya secara sistematis tidak terlalu rumit. Seperti halnya di sini tadi, dapat diperlihatkan nilai-nilai beta 0 dan beta 1 yang meminimumkan Q untuk data sampel yang diberikan oleh sistem persamaan linear. Mungkin ini adalah penjelasan ringkasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.